Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya, sehingga bisa seperti biasanya kita melanjutkan kajian-kajian kita seperti yang lalu-lalu ya, tetap dalam kerangka berpikir secara rasional ya, dialogis, mengedepankan dialogis gitu. Saya minum dulu ini wedang jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini judul yang kita bahas adalah asik, judulnya seperti sebuah karya sastra ya. Aku kasih judul gini. Kalau dulu pohon kehidupan, maka sekarang pohon kering. Pohon kering. Ya, pohon kering. Aku sudah katakan ya, bahwa hati-hati ketika kita membaca teks-teks suci itu ada kata-kata yang harus dipahami secara harafiah, tetapi ada juga yang harus dipahami secara metafora. Aku sudah jelaskan bahwa sajarotun itu, pohon itu tidak serta-merta dipahami secara harafiah, tetapi dia harus dipahami secara metafora. Dan kita tahu seperti yang telah aku jelaskan bahwa ada tertulis dalam Al-Quran ya, surat Ibrahim ya, yang menjelaskan bahwa ternyata pohon itu adalah nama lain sebagai sesuatu yang mengarah kepada sebuah ajaran. Jadi bisa kita katakan yang dimaksud pohon itu bisa juga ajaran ya, sajarotun itu perkembangan, pertumbuhan ya, pertumbuhan gitu ya, terus ajaran macam-macam ya, tergantung bagaimana narasi yang membangunnya. Dan kita alhamdulillah sepertinya teman Kristen kita sudah memahami itu ya, maka dia membuat sebuah komen yang menarik, makanya aku memberikan tanggapan atas komennya yang sangat menarik, dan terima kasih atas komen yang masuk dan sangat santun sekali ya. Setidaknya dia sudah mengerti bahwa pohon itu tidak serta-merta dipahami sebagai pohon beneran secara harafiah ya. Itulah makanya ketika aku mengajak teman-teman Kristen untuk berpikir ulang, apakah buah pengetahuan itu harus dipahami secara harafiah, sehingga kita harus menerimanya sebagai buah yang benar-benar buah? Tentu kan tidak. Karena pohon pengetahuan itu juga dalam metafora. Memang sih aku yakin, dan aku begitu tahu, maka aku yakin kalau tawaranku ini diterima oleh teman-teman Kristen, maka mereka harus membuang jauh-jauh soteriologi salib tentang dosa waris. Itu tidak ada. Karena dosa waris itu beranjak dari buah terlarang yang dihasilkan oleh pohon pengetahuan. Gitu loh. Sayangnya teman-teman Kristen ketika memahami pohon pengetahuan itu masuk dalam ranah harafiah. Padahal Bible berbicara dalam kata metafora. Artinya ketika pohon pengetahuan itu harafiah, maka buah yang dihasilkan juga pun itu harus dimaknai secara harafiah. Artinya di situ pohon pengetahuan menjelaskan kepada kita mana yang ajaran benar, mana ajaran yang salah. Bukan lalu
ditelan oleh Adam dan itu menjadi dosa, dan dosa itu diwariskan kepada semua manusia yang terlahir kemudian. Kan secara hukum positif saja itu sudah sulit untuk bisa diterima, karena setiap orang akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Secara akal waras sajalah, bagaimana seseorang bisa dihukum atas dosa orang lain? Itu kan terjadi benturan pemikiran yang sangat dahsyat. Maka kali ini aku kasih judul pohon kering dalam benturan pemikiran, ya. Dalam benturan pemikiran. Itu ya. Pohon kering dalam benturan pemikiran. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus sedikit cepat ya. Kita bikin satu seri saja karena nanti jam 1 aku harus berangkat kajian. Ini jam berapa nih? Setengah 1. Berarti insya Allah setengah jam bisa kita selesaikan. Oke. Anda bisa buka lagi kajian kita tentang pohon kehidupan seri pertama, seri 1 ya. Kemudian Anda lihat di komen huruf apa ini ya? Huruf B ya. Sebentar, enggak pakai kacamata ini memang. Huruf B ya. Begini, Mas ini mengatakan begini. Kasih karunia dari Yesus Kristus, yaitu rahmat. Tetapi hukum adalah tuntutan dan dakwaan. Sebab semua telah melanggar hukum Allah. Di luar Yesus Kristus, dalam kurung Isa Al-Masih, adalah pohon-pohon kering. Jelas hanya jadi kayu api ke dalam neraka. Dan aku jawab, haleluya, amin. Artinya apa? Aku setuju dengan pendapat beliau yang mengatakan bahwa kasih karunia Yesus Kristus yaitu rahmat, tetapi hukum adalah tuntutan dan dakwaan, sebab semua telah melanggar hukum Allah. Oke, aku setuju. Sebentar, aku lihat lagi nih ada. Lalu berikutnya, di luar Yesus Kristus atau dalam kurung Isa Al-Masih adalah pohon-pohon kering. Jelas hanya jadi kayu api ke dalam neraka. I'm agreement. Saya setuju dengan pertanyaan itu, dengan pernyataan itu. Ya, aku setuju. Makanya pada waktu beberapa waktu yang lalu aku diundang dari salah satu studio dakwah ya. Aku mengatakan bahwa ini kalimat nakal ya. Artinya Anda tidak bisa telan secara harafiah ya. Anda harus menjelaskan tahu penjelasannya ya. Bahwa aku mengatakan bahwa ketika aku ditanya ya, bagaimana sebetulnya Kang Mas Kainama itu ya. Mas Kainama adalah seorang mu'alaf yang kita tahu ya. Maka aku katakan bahwa Kang Mas Kainama itu adalah Kristen sejati. Kang Mas Kainama itu adalah Kristen sejati. Bahkan aku mengatakan, aku tidak segan-segan mengatakan bahwa aku pun Kristen sejati. Gitu loh. Tetapi yang jadi masalah kemudian, apakah publik tahu dan publik paham apa sebetulnya yang dimaksud dengan Kristen sejati? Itu yang perlu kita diskusikan, kita duduk permasalahkan menjadi sebuah penjelasan yang bisa kita pahami secara benar. Ya, teman-teman bisa lihat di channel dakwah Islam Ayah Sophia ya. Ini judulnya. Sebentar, ini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Di channel YouTube ini ya. Ayah Sophia itu ya. Bisa lihat.
kemarin beberapa waktu lalu beliau mengundang aku ke studionya ya untuk mendiskusikan itu. Oke, saya kira cukup. Oke, kita kembali ke permasalahan yang akan sedang kita kaji. Masalahnya sekarang ya, siapa sebetulnya yang di dalam Yesus Kristus itu siapa? Itu yang harus kita duduk permasalahkan. Itu yang harus kita diskusikan, gitu loh. Kalau seorang mengklaim bahwa saya Kristen, itu siapa sebetulnya yang Kristen itu? Harus dijelaskan dulu. Kan begitu. Bahkan aku harus membuat video 2 seri untuk menjelaskan ketika banyak teman-teman Kristen ya yang tentunya mereka tidak bisa menerima saksi Yehova sebagai Kristen. Aku harus membuat 2 video untuk menjelaskan kepada mereka bahwa aku tidak masuk ke dalam ranah teologis, tetapi aku masuk dalam ranah linguistik dahulu. Karena bagaimanapun antara saksi Yehova dan Kristen mainstream itu dalam ranah teologis tidak ketemu. Bahkan ya, saksi Yehova itu ketemu dengan Islam dalam ranah teologis ketika kita sama-sama menerima Yesus sebagai nabi, yaitu tentunya manusia, dan Allah itu tunggal, bukan tritunggal, gitu. Jadi kalaupun aku menamakan bahwa saksi Yehova itu ya Kristen, itu banyak diprotes oleh teman-teman yang Kristen mainstream, maka aku harus menjelaskan 2 video yang aku bikin saat itu ya, yang menduduk permasalahkan bahwa Kristen itu artinya kan pengikut Kristus. Kristus yang diambil dari Hamasia, kemudian oleh orang Yunani diterjemahkan menjadi Kristus. Pengikut Kristus itu Kristen, pengikut. Jadi kata EN atau AN, Kristian di belakang itu Kristus menjadi Kristian, itu artinya pengikut Kristus. Akhiran an itu seperti kalau di dalam rumpun bahasa Arab itu seperti ya, seperti Muhammad, Muhammadiyah, ada ya nisbah gitu loh. Itu artinya pengikut atau mengikuti. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana kita mengatakan Kristen tetapi kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Kristus itu. Kan masalahnya di sanalah menjadi sesuatu yang harus kita diskusikan dalam sebuah benturan pemikiran. Ya. Jadi kalau di luar Kristus itu adalah pohon kering dan itu menjadi kayu bakar api neraka, I am agreement. Aku setuju. Ya, aku sangat setuju, ya. Dan aku katakan lagi, aku ulangi lagi, haleluya, amin. Aku katakan setuju. Tetapi mari kita duduk bersama untuk mendiskusikan, sebetulnya yang Kristen itu yang mana? Itu masalahnya yang harus kita diskusikan. Bagaimanapun perang pemikiran menjadi benturan pemikiran itu sesuatu yang memang harus didiskusikan oleh orang-orang yang sudah terbiasa oleh perbedaan. Walaupun perbedaan itu sampai meruncing menjurus kepada hal-hal yang paling tajam. Ini tidak bisa dibicarakan oleh coro-coro yang cuman bisanya hanya menghujat, menyerang pribadi. Tidak bisa, ini bukan level itu. Ini level yang orang dalam pemikiran minimal doktor lah. Kalau S1, S2 saja mungkin masih, ya belum. Bang pemikirannya sudah doktor lah, syukur-syukur profesor. Jadi luas pandangannya. Bukan berarti dia harus menempuh pendidikan doktor, bukan begitu. Pemikirannya itu harus level doktor. Kalau hanya coro-coro kelas sekolah minggu yang kemarin sore baru bisa nyanyi malam kudus saja, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya aku abaikan saja hal yang begitu. Untuk apa juga buang-buang energi. Enggak perlu ditanggapi. Gitu. Ya, ini harus kita duduk bareng untuk membicarakan. Kristen itu sebetulnya siapa yang bisa dinamakan Kristen? Kenapa Gus Beti berani mengatakan bahwa dirinya Kristen sejati? Kenapa aku bilang Kang Mas Kainama itu Kristen sejati? Itu yang harus dijelaskan kepada publik dan kepada Anda-Anda yang juga mengaku Kristen. Gitu.
Aku katakan sekali lagi, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maka Kristen sejati adalah mereka yang mengikuti apa yang dikatakan Kristus dalam sebuah pohon, yaitu ajaran. Ini harus dipahami dulu. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lanjut. Ya, kita harus pelan-pelan mendiskusikannya ya, karena ini juga sesuatu yang sangat pelik. Kita kembali kepada Yohanes, ya, 4:22. Anda buka kitab Anda, ya, Yohanes 4:22, ya. Apa katanya? Aku, ya, Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan bila kita lihat Kristen perdana, Nasrani, itu Yahudi. Yesus itu Yahudi. Justru dia ingin mengembalikan orang itu kembali kepada Yahudi sebagaimana Yahudi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa yang disebut Moses. Bukan yang hanya ngaku-ngaku Yahudi, tapi dia melenceng dari keluarnya aturan-aturan Yahudi. Dan begitu memang semua tugas para nabi itu diturunkan untuk mengembalikan manusia ke hukum Allah, ke ajaran Allah, ke pohon kehidupan. Begitu. Jadi di sini sudah dijelaskan, Yahudi itu menjadi standar, parameter. Ya, menjadi standar parameter. Jadi kalau kalian keluar dari keyahudian, bagaimana Anda akan mengatakan Anda adalah Kristen? Sedangkan Yesus sudah mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini tekstual. Mau diterjemahkan kemana lagi, orang teksnya bilang begitu kok. Sekalian, beginilah. Kalau kalian kurang jelas dengan pesan-pesan Alkitab, silahkan tanya kepada para rabi. Yahudi itu seperti apa? Apakah sama Yahudi yang mereka pegang seperti kekristenan yang kalian pegang? Tidak bisa. Ini mau dirombak bagaimanapun tidak bisa sehingga Anda menggadaikan keimanan Anda kepada bangsa Yunani, bangsa Romawi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena teksnya bilang begitu kok. Terus bagaimana Anda akan mengatakan Kristen tetapi Anda keluar dari ucapan Yesus, keluar tidak mengikuti Yesus? Ketika Yesus mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu menjadi parameter keselamatan. Tuh, satu poin. Oke, poin berikutnya. Coba Ibrani 10:1 ini, ya. Ibrani 10:1. Coba kalian resapi. Apa kata-kata Paulus? Ya. Paulus mengatakan, di dalam hukum Torah hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Oke, coba Anda tanpa kritik kan, menerima saja apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani, bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Berarti Yahudi itu tidak selamat kalau begitu. Berarti Yahudi itu hanya
selamat dalam bayang-bayang saja. Seharusnya Anda melahirkan sebuah kritik, mempertemukannya dengan Matius 5:18. 3. Matius 5:18. Apa katanya? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Bayangkan. Berarti apa yang dikatakan Matius dan apa yang dikatakan dalam Yohanes 4:22 itu klop. Karena Yahudi itu ya Torah, Torah itu ya Yahudi. Gitu loh. Tidak bisa orang dikatakan Yahudi kalau dia tidak menggunakan Torah sebagai acuannya. Dan orang yang menggunakan acuan Torah itulah ya Yahudi. Gitu loh. Dan Matius mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah. Anda tidak pernah menggunakan itu untuk melakukan kritik terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa hukum Torah itu hanya sebuah bayangan saja? Berarti kasihan dong orang-orang Yahudi. Mereka hanya hidup dalam bayang-bayang keselamatan. Yang namanya bayang-bayang itu bukan sesungguhnya. Dan Paulus jelas menuliskan bahwa dia bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Berarti tidak selamat dong orang-orang Yahudi. Begitu, itu kan jadi masalah. Makanya aku berkali-kali tanyakan kepada teman-temanku yang Kristen. Sebetulnya kalian ini Kristen atau Paulen? Gitu loh. Kalian ini pengikut Kristus atau pengikut Paulus? Terus sebetulnya otoritas tertinggi itu ada dalam Paulus atau ada dalam Yesus? Ini kan sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Begitu. Ya. Oke. Seharusnya kalau kita mengaku Kristen, ikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya. Sekarang kita ambil satu contoh sajalah, ya. Bagaimana benturan pemikiran itu terjadi, ya, ketika Paulus masuk. Kalau Paulus itu seseorang yang tahu diri, dia tidak akan pernah melupakan jasa Barnabas. Karena Paulus itu bukan termasuk 12 kurang 1 menjadi 11 lingkaran elit murid-murid Yesus, bukan. Atas jasa Barnabas lah yang memperkenalkan Paulus bertandang ke Yerusalem, di mana di sana terjadi benturan dakwah di lapangan. Bagaimana kita mendakwakan Nasrani ini kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat? Itu kan benturan pemikiran yang dahsyat ketika Nasrani atau menjadi Kristen ini dicabut dari akar Yahudinya. Itu benturannya itu dahsyat sekali. Aku tidak tahu apa yang ada di benak pemikiran Petrus dan apa yang ada di dalam benak pemikiran Yakobus sehingga mereka mengiyakan. Apakah itu sebetulnya hanya strategi dakwah? Yang penting nanti setelah menjadi Kristen, sudah menjadi Nasrani, mereka bersunat. Tapi pernyataannya di lapangan tidak begitu. Bahkan Paulus membreakdown bahwa dia untuk nabi orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan Petrus dan kelompoknya dan gengnya menjadi nabi untuk orang-orang bersunat. Disinilah sudah tercabut dari akar Yahudinya. Sekarang kita tidak perlulah berdebat tentang sunat itu untuk apa, ini itu terlalu jelimet. Kita bicara faktanya saja, Yesus itu disunat. Dan kalau hanya hati disunat dan itu orang sudah bersih, Yesus kan tidak perlu sunat hati. Tapi masalahnya Yesus itu sunat secara faktual, dia disunat di hari ke-8. Dan itu adalah hukum Yahudi. Coba. Itu hukum Yahudi. Sekarang kita tanya kepada teman-teman Kristen, kenapa Anda tidak bersunat? Lalu Anda mengatakan Anda Kristen. Itu sesuatu yang simpel untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, untuk menarik. Sebetulnya Kristen itu yang mana? Dulu, ya. Oke, aku minum dulu. Berapa lama? Bismillahirrahmanirrahim.
Harus berpacu dengan waktu ini. Jam 1 harus take off. Oke ya. Itu monggo silakan teman-teman Kristen direnungkan lah ya. Direnungkan. Aku tidak bermaksud untuk menggugat keimanan kalian. Iman itu tidak bisa dipaksakan. Tetaplah dalam keimananmu bila itu benar. Tapi bila pertemuan-pertemuan kita dalam diskusi ini bisa menghasilkan sebuah pencerahan, silahkan. Karena aku katakan, di dalam Islam Anda tidak kehilangan Kristus. Tidak. Karena kami umat Islam sangat menghormati dan menghargai Kanjeng Nabi Isa. Bayangkan, aku aja menyebutnya bukan Isa, Kanjeng Nabi Isa. Sebagaimana aku menyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng itu adalah ungkapan penghormatan terhadap sosok yang sangat kita hormati dalam tradisi Jawa. Aku memang lahir dan besar di Sumatera, tetapi rumpunku itu adalah leluhurku dari Jawa. Aku masih tetap memegang nilai-nilai antropologis Jawa. Bayangkan, aku menyebut Kanjeng Nabi Isa, bukan Isa. Kalaupun aku menyebut Yesus, karena aku harus mengikuti bagaimana Alkitab berkata, bagaimana kalian berkata. Jadi sekali lagi aku katakan, ya, bahwa di dalam Islam Anda tidak kehilangan Kristus, dan kami pun merasakan itu. Kami tetap menghormati semua para nabi. Itu masalahnya. Oke, sekarang kita berbicara pada itu tadi sunat ya. Sunat. Itu bagian terkecil loh ya. Nanti kalau aku punya waktu, ini kan aku waktunya terbatas nih. Aku jelaskan sebetulnya hal-hal apa saja yang merusak Nasrani itu sehingga menjadi Kristen. Ya, itu ada, aku kasih sekilas saja. Pertama adalah konsep Tritunggal. Yang kedua, konsep Dwinatur. Yang ketiga, konsep soteriologi salib. Ini yang perlu untuk diskusikan secara sungguh-sungguh. Apakah memang Yesus mengajarkan ketiga konsep itu? Oke? Nanti itu lain waktu, kalau kita ada waktu cukup kita bisa diskusikan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita buka Matius 5:18. Bukan Matius 5:18 ya. Tetapi Yohanes 4:16. Yohanes 4:16. Ya. Perhatikan, jelas. Ini akan aku kupas tuntas pada seri tentang Nabi yang akan datang, yang baru satu seri ya. Nanti kita cari waktu dulu ya. Tapi sementara ini aku jelaskan supaya nyambung dengan benturan pemikiran ini ya. Di mana sebetulnya pohon kering itu. Oke, apa katanya? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain agar ya Ia menyertai engkau selama-lamanya. Ini ucapan Yesus. Mungkin Anda mengatakan, iya kami mengikuti ucapan Yesus. Oke, sekarang penolong yang lain, terjadi benturan di antara kita lagi. Yang menurut kalian itu adalah Roh Kudus. Dan menurut kami itu adalah Nabi yang akan datang. Sekarang kalau misalkan itu dikatakan Roh Kudus memberikan ajaran apa? Tidak ada. Sedangkan Nabi itu tugasnya adalah untuk menyampaikan ajaran dari Allah kepada manusia. Roh Kudus memberikan ajaran apa? Tapi oke lah. Itu nanti bisa kita diskusikan. Tapi setidak-tidaknya kalian harus tahu bahwa seorang penolong yang lain itu adalah Nabi yang akan datang. Bukan Roh Kudus. Tuh. Ya. Oke. Selanjutnya, jadi jangan sampai Anda mengaku-ngaku Kristen, tetapi Anda sebetulnya tidak hidup dalam kekristenan. Ya. Ini 4, ini 5. 5 ya. 5
dalil ya, Matius 7:23. Kenapa sih aku tulis begini ya? Supaya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalau Anda setuju monggo, nggak setuju monggo. Ini dalilnya ada gitu loh. Aku bukan hanya sekedar ngomong ya. Jadi dalam sebuah argumentasi akademik itu dalil pijakan pemikirannya itu harus ada ya. Nggak bisa kita ngomong lepas. Kalau kita ngomong lepas itu adalah budaya. Itu adalah pengetahuan, monggo-monggo saja. Tapi dalam teologis harus ada sandaran Alkitabiah ya. Dan ini aku tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, apa katanya? Coba ayat ini kalian renungkan ya. Pada waktu itulah aku Yesus ini akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba. Kalian pernah berpikir dalam kesendirian kalian? Mau tidur, menjelang tidur? Bahwa bagaimana kalau nanti eskatologi akhir zaman ternyata Yesus menolak kalian? Kenapa Yesus menolak kalian? Karena kalian hanya ngomong-ngomong Kristen tapi tidak hidup dalam nilai-nilai kekristenan, yaitu tidak taat terhadap omongan Yesus. Itu. Coba Anda pikirkan. Kan di ayat berikutnya bilang, yang aku sudah jelaskan, percuma ngomong kamu Tuhan tapi tidak mengikut omongannya. Percuma. Kristen tapi omongan Kristus tidak diikuti. Coba kalian renungkan. Matius 7:23. Satu waktu nanti kelak bahwa kalian ditolak di depan Kristus karena kalian sebetulnya tidak mengikuti apa yang dipesan Kristus. Apa yang dipesankan Kristus sudah aku paparkan di sini. Kalau aku gambarkan tuh secara grafis tuh begini loh pesan Kristus itu. Ya. Nih, ya. Nampak sini deh. Nih. Kristus berbicara kepada masa lalu. Dan Kristus berbicara kepada masa depan. Jadi pandangan Kristus itu begitu cerdas, dia memotret masa lalu dan memandang ke masa depan. Ini yang jarang diketahui pendeta-pendeta. Kalau pendeta-pendeta asal ngomong aja ya banyak. Tapi pernah nggak pendeta-pendeta yang cerdas-cerdas itu menjelaskan seperti ini? Yesus itu adalah sebuah sosok yang sangat cerdas, bagaimana dia bisa memotret masa lalu dan memandang ke masa depan. Jadi yang dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi ini, ya, ini di sini, ya, itu di sini. Coba kamu perhatikan, ya. Sementara seorang penolong yang lain itu ada di sini. Kristus ada di sini. Nih. Artinya, ketika kamu menjadi Nasrani, ya, kamu harus menggunakan bangsa Yahudi itu sebagai parameter keselamatanmu. Ketika Yesus masih ada, karena Yesus itu juga Yahudi. Itu loh. Ritual yang dipakai oleh Bunda Maria bersama Yusuf menyunatkan Yesus yang ketika itu berusia 8 hari, itu adalah hukum Yahudi. Ya. Ini Yesus mengatakan ketika Yesus masih ada, ya, parameter-parameter keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ini. Tetapi ketika Yesus nanti sudah tiada, ini kan ceritanya kan ini kan sebelum Yesus ditarget menjadi penyaliban itu. Ya, sebelum peristiwa salib. Ya. Tetapi nanti ketika dia sudah tidak ada, dia mengatakan bahwa ada penolong yang lain. Gitu loh.
Ini yang orang kadang-kadang blow on juga kalau diterangkan berkali-kali. Jadi kalau aku gambarkan, ya, ini sebuah harmonisasi yang indah. Disinilah yang kita sebut dengan Yahudi. Nih, Yahudi. Ya, disinilah yang kita sebut dengan Nasrani. Ya, disinilah yang kita sebut dengan Islam. Tuh, disinilah yang disebut dengan penolong yang lain, yaitu Nabi yang akan datang, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi aku katakan kembali kepada Mas yang telah memberikan komentar, dan aku alhamdulillah, terima kasih, Anda santun ya, dan Anda sangat puitis sekali. Aku suka sampai aku copy paste ya, pohon kering dalam benturan pemikiran. Dan aku sudah menyampaikan benturan-benturan pemikiran itu yang sudah begitu lama terjadi ya di antara Islam dan Kristen ini. Mari kita duduk bareng, kita bicarakan dalam suatu pertemuan-pertemuan yang saling mencerdaskan dan saling mencerahkan. Seberapa tajam pun perbedaan di antara kita, bila kita membicarakannya dengan bijak, itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan menutup rapat-rapat pintu untuk saling menghujat. Karena itu tidak boleh. Ya. Udah berapa lama nih? Waduh, harus berangkat nih. Oke, karena aku juga harus berangkat ya. Jam 1 nanti ada kajian. Begitu Mas ya tanggapanku, dan terima kasih. Semoga kajian ini juga bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, supaya kita tidak menjadi pohon kering. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak mengklaim bukan pohon kering, tetapi faktanya kita pohon kering. Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi pohon kering? Maka ikutilah pesan-pesan para nabi seperti yang telah disampaikan oleh kita semua. Mohon maaf ada salah kata, salah ucap, itu dari aku. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.